kita putus saja. Kenapa? Pak Fu ini gantengnya luar biasa. Film kedua langsung jadi pemeran utama, koneksinya mantap banget. Udah pasti, katanya. Dia ahli waris keluarga Fu. Kalau dia balik nerusin bisnis keluarga, mana bisa nemu Pangeran ganteng kayak gini. buat jadi bintang sinetron. Fu Jingheng, semua fasilitasmu karena bantuanku. Dulu jaga popularitasmu, sampai fansmu, aku bayar mahal. Kali ini aku nggak bantu, aku lihat image palsumu, bisa bertahan berapa lama. Bagaimana hasil adegan ini, sutradara? Uangnya belum ditransfer. Cepat, Kat. Oke, Kat, lanjut ke adegan berikutnya. Baik, Tenang saja, Shixi, peran utama ini pasti jadi milikmu. Ku bilang datang dalam 10 menit, sekarang sudah 15 menit. Ruantang, kau makin tak pahami perkataan manusia? Human hanya pahami bahasa manusia. Fu Jingheng, kau manusia. Aku tak mau berdebat hal lain. Hari ini ku panggil kau untuk memberitahu segera transfer sisa uang ke pihak produksi. Jangan karena dirimu sendiri tunda seluruh proyek. Tamparan kemarin masih kurang keras ya? Kuingat pemeran utama, bukan dia kan? Kenapa? Gunakan uangku beli peran utama pria, masih kurang. Mau bawa-bawa Ruan Sixi juga. Aku ini orang bodoh. Lihat kelakuanmu kemarin. Kau mempermalukanku di depan banyak orang. Ini belum kubalas padamu. Ruantang, jangan kira dengan jasamu menyelamatkan pamanku, kau bisa seenaknya. Aku tak bisa berbuat apa. Kuperingatkan. Kalau tetap begini, pertunangan kita batal. Batalkan pertunangan? siap. Lagi pula aku tak mau dengan gigolo, sombong sepertimu. Apa? Kudatangi kau untuk umumkan pertunangan kita dibatalkan. Mulai sekarang, kita putus semua hubungan. Tak akan kuberi uang untuk kembang kempismu. Juga tak biayai fansmu. Apalagi biar kau gunakan uangku untuk si Green Tea. Citra Pangeran Entertainment ini urus sendiri saja. Berdiri? Kau pikir bisa seenaknya batalkan? Kau anggap Fu Jingheng siapa? Maaf ya, aku tak anggap kau manusia. Kau masih di sini? Minggir. Jangan halangi. Jangan sentuh dia. Dia orangku. Kenapa ganti pemeran utama tanpa beritahu aku? Dengar. Jika Ruan Sixi bukan pemeran utama, aku juga keluar. Tuan Fu, bukan tak mau bantu. Sudah datang ke sini. Transfer saja uangnya, kan selesai masalah. Dia tidak bisa menyediakan uang ini. Lagi pula peran ini diraih dengan mengandalkan wanita, benar kan? Kalau yang Master Fu tak mau beradegan dengan aktris lain dan tak bisa beri sponsor, mending mundur saja. Ambil kembali uang sebelumnya, bukan solusi win-win. Apa? Dengar baik-baik. Uang sponsor tak akan ku kembalikan. Kalau memang tak mau main, pergi sana, jangan buang waktu. Ngapain buru-buru? Aku bilang takkan bayar. Kalau bisa tunjukin dong. Kau pikir aku tak punya uang receh segini? Masa sih? Ini kartu hitam pamanku? Kok saldonya kurang? Ada satu hal lagi. Fu Jingheng sebelumnya berjanji tunangan denganmu. Aku beri syarat. Walau persen saham perusahaan. Jika kau batalkan pertunangan, maka saham ini tak akan ia dapatkan. 10% dari grup Fu sebesar 10%. Dia kaya raya, tapi pakai uangku. Fuxian, aku mohon tarik kembali saham ini dan bekukan kartunya. Baik, Fu Jingheng, tanpa saham ini, mana mungkin kau bisa pura-pura jadi pangeran? Kau bohong ya? Seseorang, uang semua barangnya. Halo? Tunggu dulu. Itu, Nona Ruan. Ada salah paham tadi. Sikapku kasar. Mohon dimaafkan. Apa maksudmu?
Direktur Fu tadi. Sudah berpesan? Nona Ruan akan datang ke lokasi syuting. Harus melayani Anda baik-baik. Pastikan Anda tak dirugikan. Nyonya Fu. Yang mana Nyonya Fu? Siapa lagi kalau bukan dia? Tentu saja, paman kecilku. Sudah kuduga, kamu memanfaatkan jasa baik paman padaku hingga minta lebih. Pamanku sudah lama tidak suka denganmu, apalagi aku keluarga Fu, masa dia membela orang luar? Oh, begitu rupanya. Bagus. Berarti kita bisa tetap jadi pemeran utama? Tentu, pasti. Kalau begitu, dana sponsornya? Dengan dukungan Nyonya Fu, uang sebanyak itu bukan masalah. Tuan Fu, Nona Ruan, ayo masuk dan mulai syuting. Tunggu. Sutradara Zhang, apa bukti Anda yakin dia Ruan Siksi yang asli? Aku juga marga Ruan. Ruantang mau malu sendiri lagi? Ini memang bukan tempat untukmu. Masa paman mau memberimu perlakuan khusus? Benar. Tidak sadar diri, punya aib berapa banyak? Keberadaanmu merusak suasana. Sok ikut campur, penjaga. Usir dia dari sini. Tunggu dulu. Kau sudah mempermainkanku lama, hampir menggagalkan rencana besar kami. Kalau kau pergi begitu saja, terlalu mudah untukmu. Lalu mau apa lagi? Kartu bankku diblokir. Ini pasti ulahmu lagi. Kau iri Kici, bisa jadi pemeran utama. Sampai-sampai jadi figuran pun ditolak. Jadi datang ke sini bikin rusuh? Lanjutkan. Terus? Kau sudah bikin Sici hampir kehilangan peran. Dan nyaris menjerumuskanku membuat nama keluarga Fu tercoreng. Makanya, aku perintahkan kau sekarang juga transfer dana sponsor ke rekeningku sebagai ganti rugi moral. Dan minta maaf ke Shishi. Ujung-ujungnya tetap minta duit. Sekarang juga minta maaf ke Shishi, langsung transfer, masalah lalu bisa kuputihkan. Aku ini anak keluarga Fu. Jangan kira aku tak sanggup bayar puluhan juta, ini kesempatan terakhirmu. Tak usah. Kalau memang sanggup, cepat transfer. Kau, Tuan Muda Fu yang terhormat, jangan-jangan cuma punya satu kartu berisi uang? Begini saja, kalau bisa tunjukkan 50 juta ini. Aku gandakan jumlahnya. Berminat? Berani buktikan kemampuan. Ruantang. Jangan banyak gaya di sini. Kakak Jingheng, cepat ambil kartu lain. Nanti dia tak bisa bayar. Lihat dia masih sok khawatir. kalau sampai ketahuan, aku sebenarnya tak dianggap di keluarga Fu, uangku semua dari Ruantang. Bagaimana aku bisa menghadapi orang? Ruantang, selama ini aku terlalu lunak. Jangan kurang ajar. Fu Jingheng, sok sakit jiwa. Jangan ngaco di sini. Pokoknya hari ini sudah kusampaikan semua. Silakan lanjutkan. Kembali sini. Lepaskan. Tadi ku beri kesempatan, tak kau manfaatkan. Sekarang aku ubah keputusan. Suruh kau berlutut. Untukku, Shishi, dan pada fans yang mendukungku, minta maaf. Fu Jingheng, gila kau. Aku peringatkan. Lepaskan sekarang. Tak boleh pergi sebelum minta maaf. Bahkan paman datang pun tak ada gunanya. Sujud. Sujud. Fu Qinggeng. It operates to my fate. Paman, kenapa kamu datang? Ini Paman Fuxian dari keluarga Fu. Dulu hanya dengar dia jago bisnis, licin bermain strategi. Ternyata masih tampan juga. Lepaskan. Aku tidak akan minta maaf. Mau apa lagi? Ada apa ini? Ruantang si manis itu berani mukul kakak sendiri. Lelaki itu siapa? Baru datang bikin Kak Jingheng dipukul. Tapi dia ganteng banget loh. Ganteng apanya? Ruantang. Aku tidak marah kalau tidak minta maaf. Kenapa kamu memukul Kak Jingheng? Paman masih ada di sini. Berani seenaknya. Paman, kamu lihat sendiri. Aku baru lepaskan. Dia langsung pukul aku. Dia gila. Dia harus minta maaf kenapa? Entah dia kemasukan apa. Datang ke lokasi syuting ribut. Hampir bikin aku dan Shiksi kehilangan peran. Harusnya dia minta maaf kan? Benar Pak Fu. Dia juga pura-pura Nona Ruan. Bilang ke atas perintahmu, yang harus dilindungi itu dia. Ini sungguh tidak menghormati kedudukanmu. Benar, Paman? Untuk peran Shiksi ini, bukannya kamu sudah bilang ke sutradara? Kamu harus bela Shiksi? Siapa bilang suruh jaga Ruan Siksi? Itu. Asisten Joe, begini caramu bekerja?
Saya memang sudah sampaikan pesanmu, suruh sutradara jaga Nona Ruan, tapi tak kusangka Ruan Siksi datang. Kamu hilang. Tentu Ruantang. Nona Ruan, saya buta mata. Maafkan saya. Tidak apa. Kesalahpahaman sudah jelas. Segera usir orang-orang dari lokasi syuting, jangan tunda syuting. Baik, siapa jagal? Usir mereka berdua. Siapa berani? Sudah kukatakan, kalau Siksi tidak main, aku juga mundur. Kalau begitu pergi bersamanya. Apa latar belakang Ruantang sebenarnya? Cuman dengan satu kalimat bisa Ruan Ciksi dan kakaknya ganti peran bareng. Soalnya, siapa tahu dia pakai cara licik seperti apa, sampai bisa bikin Paman Fu membelanya. Paman, aku tahu Ruantang pernah menyelamatkanmu, tapi aku juga keluarga Fu. Aku keponakanmu sendiri. Tega-teganya lihat begini, nonton orang luar, hancurin masa depanku sendiri. Kakek kalau tahu, dia nggak bakal maafin kamu. Dia tahu juga gimana. Keluarga Fuku yang pegang. Fusian. Kak Jing Heng, mending kita berhenti. Aku nggak main juga nggak apa-apa. Cuman ngerugiin kamu. Banyak fans di sini. Kalau takut diusir, Mereka bakal nganggap aku gimana? Siksi bakal mikir apa tentangku? Kan jelas karena Ruantang marah-marah sama aku sampai ngerugiin dia. Ruantang, apa kamu lihat aku deket sama Siksi, pengen cari perhatianku? Ku kasih tahu ya. Kamu udah berhasil. Hentikan ini. Gila loh. Dasar kamu pecundang. Masalah kita berdua, ngapa libatin Siksi? Tahu nggak Siksi udah berjuang sekeras apa buat peran ini? Fu Jingheng, dari awal sampai akhir, matamu cuma lihat Ruan Siksi. Gak pernah lihat pengorbananku. Hidup sebelumnya aku buta. Karena kamu sayang dia, ku kabulkan keinginanmu. Ku kasih kesempatan terakhir. Kalau masih ngaco, meski Paman Fu minta, aku nggak akan tepati pertunangan kita. Fu Jingheng, apa kau tuli? Sudah kubilang dari dulu, batalkan pertunangan ini. Sudah begini, kau masih keras kepala. Ruantang, tahukah kau? Aku sangat benci keras kepalamu itu tidak pernah menoleh ke belakang. Wanita sepertimu tidak akan disukai siapapun. Fu Jingheng, kau dan Ruantang sebelum membatalkan pertunangan sudah bermesraan dengan Ruan Siksi, mengabaikan pengorbanannya. Pembatalan pertunangan ini, bukankah itu yang kau inginkan? Ternyata dia tahu segalanya. Ya, itu yang kuinginkan. Aku memang ingin membatalkan pertunangan dulu. Jika bukan karena kau tidak setuju, aku sudah bebas dari dulu. Baik, sekarang bagus. Kalian berbalik mengingkarinya, ingin membatalkan pertunangan. Boleh. Aku memang menyukai Ciksi. Aku ingin menikahinya. Jing Heng? Kakak Jing Heng, Apa kau tahu apa yang kau katakan? Baru saja kau membatalkan dengan Ruantang pertunanganmu, lalu ingin menikahi Ruan Siksi? Apa kau memikirkan posisi Ruantang? Apa kata orang nanti tentangnya? Fu Jingheng, benarkah kau ingin menikahi Ruan Siksi? Selama ini, kau tidak punya perasaan padaku. Sekarang menyesal? Ku beritahu, masalah ini tidak bisa dinegosiasikan kecuali Paman. Karena dia bilang tidak bisa dinegosiasi, biarkan saja dia menikahinya. Aku sungguh berharap kalian bisa bersatu selamanya, hidup bahagia selamanya. Jika tidak, sandiwara yang dimainkan Tuan Fu hari ini akan menjadi bahan tertawaan. Fu Jingheng, kau ingin menikahi Ruan Siksi, boleh saja. Tapi kali ini, pertunangan sudah ditetapkan, tidak boleh dibatalkan lagi. Kenapa? Tadi bukannya terlihat sangat mesra, kenapa sekarang ragu? Kakak Jing Heng, selama ini, aku tak pernah berani mengharapkan apa-apa. Aku hanya berharap bisa terus menemanimu. Kau tak perlu demi aku sampai melakukan ini. Aku hanya anak yatim yang diadopsi keluarga Ruan. Aku tak pantas untukmu. Sisi, selain latar belakangmu, dalam hal lain kau jauh lebih baik, ratusan bahkan ribuan kali lebih baik dari Ruantang. Aku akan menikahimu. Baik, Kalau begitu peran ini, Tak perlu kita ambil, akan kucarikan Sisi peran yang lebih sempurna. Nanti kalian akan sadar betapa kelirunya pilihan kalian hari ini. Ayo pergi.
Akhirnya mereka terjebak. Berhasil kukunci mereka bersama. Kau ingin batalkan pertunangan dengan Fu Jingheng masih bisa ku mengerti. Tapi kenapa kau harus memaksa Fu Jingheng menikahi Ruan Xixi? Mereka takkan peduli reputasimu. Walau di dunia hiburan, aku tak begitu sukses, tapi bukan berarti tak bisa cari uang. Sejak SMA, sudah mengurus perusahaan keluarga, dana untuk mempromosikan Fu Jingheng, semua dari hasil kerjaku sendiri. Tapi Ruan Xixi hanya bisa pura-pura manis dan mengiba. Gajinya saja hampir tak cukup untuk mentraktir orang dan menjaga hubungan, apalagi membantu Fu Jingheng. Sedangkan Fu Jingheng sudah kucabut sahamnya. Tak lama lagi mereka berdua akan kesulitan karena tak punya uang, dan konflik pun timbul. Memang CEO Fu tampan dan cepat tangkap. Kalau begitu, kapan kau mau umumkan hubungan kita? Buru-buru minta status resmi. Fu Jingheng berkata, Fu Xian sudah menyukaiku selama 10 tahun. Tapi sebelumnya aku sama sekali tidak menyadari perasaannya. Selama ini kukira hanya karena aku pernah menyelamatkannya. Dia jadi selalu menuruti aku. Akhirnya kamu sadar. Siapa namamu? Saya akan bantu hubungi keluarga Anda. Kamu tidak ingat aku. Namaku Fu Xian. Fu Xian, kamu paman Fu Jingheng. Budimu menyelamatkan nyawaku tak bisa kubalas. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Izinkan aku berhutang janji padamu. Kamu boleh ajukan satu permintaan padaku. Separah apapun itu akan kupenuhi. Kalau dipikir-pikir lagi, sejak itu semua permintaanku tidak pernah dia tolak. Tapi itu baru terjadi setahun lalu. Masa Fu Xian sudah menyukaiku sejak 10 tahun lalu? Aku tidak ingin memaksamu. Kalau kamu merasa tidak nyaman, pertunangan kita bisa dibatalkan kapan saja. Jangan merasa terbebani. Aku tak mau kamu terpaksa menikah dengan orang yang tidak dicintai seumur hidup. Kalau kamu, apa kamu juga terpaksa? Ini hutangku padamu. Kamu tidak jujur, hukumanmu harus mengulang. Aku tidak terpaksa. Tapi usiaku lebih tua darimu, dan aku paman Fu Jingheng. Kalau kamu menikah denganku, pasti akan jadi bahan gunjingan. Biarin saja, kan aku yang maksa kamu menikahiku. Kalau ada yang bergosip, aku akan bilang pada mereka, aku ini perempuan matre yang cuma mau hartamu dan ketampananmu. Mana ada orang mengatai diri sendiri? Dan yang terpenting, aku juga tidak terlalu terpaksa. Fu Xian, ayo kita menikah. Ngomong-ngomong, tidurkan satu kamar untuk Ruan Tang. Pak Fu, Bapak tidak sadar perubahan Nona Ruan terlalu cepat, sangat aneh. Dulu dia ingin menikahi Tuan Jingheng, masalah itu sampai heboh semua orang tahu. Sekarang, dia malah ingin menikahi Anda. Saya Khawatir, Bapak tertipu. tidak akan menuntut perasaan Ruan Tang pada saya. Bertahun-tahun ini, tanpa dirinya, saya mungkin tak bisa bertahan hidup. Asalkan dia bahagia. Apapun keinginannya akan saya turuti. Tapi, Cukup, segera lakukan. Jingheng adalah tunangan saya, orang yang paling saya cintai. Sekarang dia dalam masalah, haruskah saya diam saja, melihat reputasinya hancur tanpa berbuat apa? Kak Tang, ayah ibu hanya ingin yang terbaik. Bagaimana bisa bicara begitu pada mereka? Laki sejati harus bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Tak mungkin meminta wanita menanggung beban ini. Tang, dengarkan ayahmu. Bagaimanapun dia masih keluarga Fu, pasti Fu Group akan turun tangan. Kau berbeda. Jika terjadi apa-apa padamu, bagaimana ayah ibu? Aku bersumpah akan berjuang bersama dia. Di mata kalian, aku bahkan tak sebanding dengan Ruan Xixi si orang luar.
Jadikan saja dia anak kalian. Mulai hari ini, kita putus hubungan. Kembalilah. Dulu selalu merasa ayah ibu pilih kasih ke Ruan Siksi. Suka menghina mereka. Bahkan demi Fu Jingheng putus hubungan dengan orang tua. Rambut ayah ibu memutih semalaman. Perusahaan akhirnya direbut Ruan Siksi dan Fu Jingheng. Kali ini tak akan kubiarkan hal itu terulang lagi. Ayah ibu, Tang, kau kemana hari ini? Kok baru pulang? sedang mood baik, jalan-jalan sebentar. Beli banyak hadiah untuk kalian. Langit runtuh apa hari ini? Ayah, bagaimana bisa bilang begitu pada anak kesayangan? Aku tahu, selalu melawan kalian, membuat marah. Hari ini semua ini anggap sebagai permintaan maaf. Kak Tang, aku tahu kau tak pernah suka padaku, tapi untuk peran ini sudah berjuang mati-matian. Kumohon, kembalikan padaku. Ma, apa yang terjadi? Ruantang, apa yang kau lakukan pada adikmu? Aku tidak tahu. Hai, Sisha, mau apa kau seperti ini? Cepat bangun dan bicara. Kalau Kakak Tang tidak memaafkanku, aku akan terus berlutut. Dasar anak bandel. Ruantang, sebenarnya apa yang terjadi? Susah payah aku dapatkan peran utama ini. Tapi karena pemeran prianya Kakak Jing Heng, Kakak Tang merasa tidak nyaman. Jadi hari ini saat syuting dimulai, dia pergi ke lokasi syuting, memaksa sutradara ganti orang. Baik, kabar baik yang kau bilang tadi. Ternyata karena ini, Ruantang, bagaimana bisa kau begitu? Sisi kan adikmu sendiri. Berapa banyak pengorbanannya demi akting, kau kan melihatnya sendiri. Bahkan jika tak mau membantunya, jangan sampai kau sakiti dia. segera hubungi sutradara itu sekarang. Kembalikan peran itu ke Sisi. Tidak mau. Sudah berapa kali ayah bilang, Sisi yatim piatu sejak kecil. Kau harus lebih perhatian, bantu dia. Ayah, bukan aku tak mau merawatnya. Coba tanya dia. Peran ini, dia dapat dengan cara apa sampai bisa dapat? Ayah, Kakak Tang memang membenciku, aku tahu, tapi aku sangat butuh peran ini. Makanya, aku minta tolong Kakak Jing Heng. Tapi Kakak Jing Heng mau membantu hanya karena Kakak Tang sampai aku bisa masuk kru. Tapi Kakak Tang tak hanya tak mengerti, malah melampiaskan amarahnya ke Kakak Jing Heng. Ruantang, ini salahmu. Nanti kalau kau nikah dengan Fu Jingheng, Sisi juga adik iparmu. Salah apa dia bantu Sisi? Dia memang selalu semaunya. Di rumah saja sudah keterlaluan. Sekarang malah mempermalukan keluarga di depan umum. Ini semua salahku, ayah ibu. Jangan marahin Kakak Tang lagi. Aku tak akan mengganggunya lagi. Aku pergi sekarang. Jangan pergi. Ruantang, adikmu sudah berbicara sampai segitunya. Masih tak mau mengaku salah. Ruantang, kau sudah dibatalkan keluarga Fu. Kalau terus bermusuhan, malu apa lagi yang kau punya untuk tinggal di sini? Nanti, putri keluarga Ruan adalah aku, hanya aku. Ruan Sisi, jangan main drama. Apa yang kau pikirkan sudah jelas bagiku. Kakak, apa yang kau memisahkan Saida? Aku tidak mengerti ya. Taktik andalanmu, memutar balik fakta, pura-pura lemah dan menangis. Ingin membuatku merasa orang tua pilih kasih padamu, agar bisa bertengkar hebat dengan mereka. Lebih baik putus hubungan total, benar, kan? Ruantang, kamu ngomong apa sembarangan? Ayah, dulu aku memang merasa kalian pilih kasih, padahal akulah putri kandung kalian. Tapi setiap ada masalah, begitu dia menangis dan merengek, kalian selalu memihaknya. Jadi pada akhirnya, aku malas menjelaskan. Pilih kasih apanya? Lihat perbuatanmu sendiri. Salah kami memihak Siksi. Kalian hanya lihat perbuatanku, tapi kalian lihat apa yang Ruan Siksi lakukan. Dia masuk grup bawa modal, atas nama Fu Jingheng, tapi pakai uangku. Lagi pula, mereka berdua tak pernah berkonsultasi denganku. Ini. Siksi, benarkah ini? Kenapa tidak kamu bicarakan dengan kakakmu lebih dulu? Aku kukira Kak Jing Heng. Sudah bilang ke kakak. Dasar alasan kukira. Kenapa aku tidak tahu? Sejak kapan kamu dan tunanganku sepemikiran begini? Jangan sinis-sinis, bicaralah yang baik. Baik,
Hari ini akan kubicarakan semuanya. Hari ini aku tak hanya usir Fu Jingheng dan Ruan Xixi, tapi juga secara resmi membatalkan pertunangan. Apa? Batal tunangan? Kamu gila. Pernikahanmu dengan Jing Heng sudah menguntungkan keluarga kita. Batalin sesuka hatimu, bisa buat keluarga Fu marah. Nanti di Jiangcheng masih bisa tinggal? Ayah tenang saja. Meski aku batalkan pertunangan, tapi perjodohan antar keluarga tetap ada. Dia Ruan Xixi adalah tunangan baru Fu Jingheng. Apa? Apa? Aku baru batalkan pertunangan hari ini. Fu Jingheng langsung bilang, dia mau menikahi Ruan Xixi. Aku juga tak tahu kenapa Kak Jingheng tiba-tiba mau menikahiku. Diam kau. Ya, aku benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kakak Jingheng bilang mau menikahiku. Aku juga tidak berani menolak. Kamu berani-beraninya merebut tunangan kakakmu. Kamu tahu persis kakakmu menyukai Fu Jingheng. Sudah tahu mereka teman sejak kecil. Mereka sudah bertunangan lama. Kamu berani menerima lamaran Fu Jingheng. Ruan Xixi, bukannya ini yang kamu inginkan dari dulu? Fu Jingheng terang-terangan membandingkanku denganmu, bilang aku tidak ada yang lebih darimu. Tunangan ini memang pantas jadi milikmu. Kenapa Jing Heng tiba-tiba mau menikahimu tanpa alasan? Kamu bilang tidak ada hubungannya. Baik, sekarang juga aku ke rumah Fu. Tanyakan langsung padanya. Ayah, paman dari keluarga Fu bilang tunangan ini tidak bisa dibatalkan. Sekarang kamu ke sana bilang, apa gunanya? Aku tidak peduli omongannya. Sekarang juga kamu hubungi Fu Jingheng via telepon, batalkan tunangan. Ayo ikut aku. Tidak. Fu Jingheng sudah lama tidak suka Ruantang. Meskipun tidak ada aku, mereka tetap tidak mungkin bersatu. Kalian bilang Ruantang dan Fu Jingheng teman sejak kecil. Tapi aku terhadap Jingheng juga jatuh cinta pada pandangan pertama. Kenapa aku harus mengalah? Kamu jatuh cinta padanya. Kenapa tidak bilang dari dulu? Cuma laki-laki. Suka? Aku serahkan padamu. Tapi kenapa sembunyikan dariku? Kalian berdua berhubungan diam-diam, mempermainkanku seperti orang bodoh. Asyik ya? Aku, Xixi. Sejak kamu datang ke keluarga kami, pernah kami perlakukan kamu buruk. Makanan enak, baju bagus, selalu untukmu. Tapi Ruantang hanya suka satu orang ini. Ini pun mau direbut darinya. Batal tunangan sekarang. Atau jangan pulang ke rumah ini. aku tidak akan membatalkan tunangan. Aku sudah muak hidup bergantung pada orang. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing, jangan saling mengganggu. Begitu aku menikahi Fu Jingheng, aku jadi nyonya kaya, sedangkan kamu Ruantang. Tidak ada yang akan menyukaimu, pantas hidup sendiri selamanya. Tak ada yang akan menyukaimu, kau pantas hidup sendiri sampai tua. Kurang ajar. Ya, bagaimana? Tang-Tang, kami sungguh tidak tahu adikmu bisa melakukan hal seperti ini. Adik apa? Dia pengkhianat. Sudah kami rawat bertahun-tahun. Sekarang demi seorang pria, berani melawan keluarga. Tang-Tang, sebentar lagi akan menikah, tiba-tiba. Bagaimana kita menghadapinya nanti? Sudahlah. Jangan khawatir. Putrimu ini sangat hebat. Masa tak bisa cari pria lebih baik dari Fu Jingheng? Tang-Tang, jangan coba menghibur Ibu Fu Jingheng keluarga baik, tampan. Kalian sudah lama bersama, bertahun-tahun. Mana mungkin putus tiba-tiba? Bu, aku tidak hanya ikhlas, tapi sudah temukan yang lebih baik. Apa? Siapa? Fu Xian. Kau bicara ngawur. Fuxian itu bukan bahan lelucon. Lagi pula, dia paman Jing Heng, kau bersamanya, apa jadinya? Aku jadi tante Fu Jingheng. Nanti dia lihat aku, harus bersikap hormat, menyapaku. Ini. Kau Dia trauma, sudah bicara ngawur. Jika tak percaya padaku, nanti akan kubuat dia bicara langsung pada kalian. Ruantang,
batalin pertunangan saja. Ibu juga tak suka si gadis itu. Sombong seperti batu. Kalau bukan karena dia mau membiayaimu, bahkan jika Fuxian minta, ibu tak akan setuju. Nanti ibu akan cari ikan putri bangsawan yang berkualitas. Pasti lebih baik darinya. Aku bertunangan? Cepat sekali. Dengan siapa? Ruan Siksi. Ruan Shishi? Kau gila. Ruan Siksi? Anak angkat keluarga Ruan itu? Dia bukan anak angkat keluarga Ruan. Dia sepupu jauh Ruan Tang. Setelah keluarganya meninggal, dia dibawa ke keluarga Ruan. Keluarga Ruan memang sudah tidak punya harga diri. Ruan Tang setidaknya cantik, berpendidikan, dan bisa cari uang. Ruan Siksi ini punya apa? Bagaimana Fuxian bisa setuju dia masuk keluarga Fu? Jujur saja, apa dia sengaja menjebakmu? Tidak, aku yang mau menikahinya. Selain latar belakang keluarga, Shixi sempurna dalam hal lain, terutama karakternya jauh lebih baik dari Ruan Tang. Dasar anak manis, kena sihir apa sampai begini? Di keluarga Fu, kau memang tidak dihargai. Sekarang mau menikahi anak angkat tak bermartabat? Kau mau ibu seumur hidup malu terus-menerus. Ibu, akhir-akhir ini Ruan Tang aneh. Lebih ribut dari waktu-waktu sebelumnya. Bahkan mau putus tunangan, harusnya aku memaksa diri untuk menikahinya. Ibu tenang saja. Aku mengerti dirinya. Akan kuberi obat keras untuk memicunya. Dia pasti akan kembali minta rujuk dariku. Benarkah? Tentu. Dia tidak akan rela melihatku menikahi Shixi nanti saat dia minta balik. Masalah baru. Dan lama. Akan kuhitung sekaligus. Ibu. Katanya mau makan bersama, tapi tidak bilang orang tua ada. Apa maksudmu sebenarnya? Direktur Fu, apa sebenarnya yang terjadi? Apa ada hubunganmu dengan Ruan Tang? Sudah aku bilang, aku mau nikah dengan Fuxian. Sekarang dia sudah datang. Sekarang percayalah. Aku sudah bilang ke orang tua, aku mau nikah sama kamu. Tapi mereka sama sekali nggak percaya. Jadi terpaksa aku ajak kamu ke sini, biar jelasin langsung. Jangan cuma diam. Bicara dong. Betul, iya. Aku memang serius mau nikah sama Ruan Tang. Maaf, belum minta pendapat Bapak Ibu sebelumnya. Kepala Fu, Ruan Tang ini belum dewasa. Jangan ikut-ikutan main-main. Dia dulu kan sudah bertunangan dengan keponakan Anda. Masa sekarang mau... Bertunangan kenapa? Nggak berarti aku dijual. Masa mau sama siapa harus? Pikir dia dulu. Bukan maksudnya begitu, Pak Fu. Kami ini cuman keluarga sederhana, nggak berani menggoda keluarga Fu. Terus, kalian berdua terlalu terburu-buru, belum ada dasar perasaan. Masa nggak ada? Xian baik sama aku. Aku ngerasain banget. Sekarang, aku sudah susah-susah mikir tentang perasaanku. Mau serius sama dia? Bukan menggoda. Kalau nggak ada Ruan Tang, nggak ada aku yang sekarang. Aku mau menikahinya, sungguh-sungguh. Saya berjanji akan mencintai Ruan Tang dan menjaganya selamanya. Kenapa kamu ke sini? Jing Hang, aku diusir dari rumah. Orang tua bilang, aku merebut tunangan Ruan Tang. Kalau nggak batalin tunangan, nggak boleh pulang. Aku sudah nggak ada akal. Tidak masuk akal. Aku cari paman dulu. Kamu tiba-tiba mau ketemu untuk ketemu orang tua. Aku nggak siap apa-apa. Datang tangan kosong. Sangat nggak sopan. Nikahnya terlalu terburu-buru. Sudah terlanjur sah. Nanti banyak kesempatan tunjukin. Paman? Ruan Tang, kenapa kamu di sini? Ada apa? Kebetulan, Ruan Tang, ku bicara jujur. Apa engkau yang bilang Sisi dan aku bertunangan? Hingga Sisi diusir? Ya, ada masalah?
Kau tahu dia sendirian di luar sana, tak punya tempat tinggal. Dia sudah hidup bersama 10 tahun denganmu, masih tega begini? Bukankah dia mencarimu? Fu Jingheng, kau selingkuh dengan Ruan Shishi? Kini kuberikan kalian. Apa kau mau aku pura-pura tak tahu? Biarkan dia tinggal di rumahku. Ruan Shishi akan menikah ke keluarga Fu. Jika sampai tersebar kabar dia diusir, malu keluarga kita. Harga diri keluarga di mana? Harga diri? Ketika kau selingkuh dengan adik tunanganmu, harga diri keluarga sudah kau hancurkan. Salahku apa? Jujur saja, di kalangan kita, suami istri main sendiri, itu biasa. Aku tak pernah bilang tidak mau Ruantang, dia terlalu cemburu, memaksa situasi. Jadi seburuk ini? Kelompokmu ini? Fu Jingheng, kau yang tak setia, jangan lempar kesalahan. Aku sudah setujui pernikahanmu dengan Sisi, masalah lain. Urus sendiri. Mencari cara? Cara apa lagi? Ruantang sengaja begini. Dia tak ingin kami hidup tenang. Dia sengaja jegal Sisi. Mengapa aku harus mempermudah kalian? Kau pakai uangku, hina dan khianati aku. Harus tersenyum menyambut dengan meriahnya, antarkan ke pelaminan. Akhirnya jujur juga. Sebenarnya kau masih perasaan. Makanya tak rela kami bahagia. Kau gila ya? Mata mana yang lihat aku masih peduli. Dan ingat, aku sudah dengan Xian. Jangan lagi kau ucapkan kata-kata ambigu. Cuma untuk buatku kesal, benar-benar ucapan yang sembarangan bersama paman kecilku. Kau sendiri percaya? Ayo pergi. Temui Sisi dan minta maaf bawa dia pulang. Sekarang percaya. Ruantang, aku kasih kesempatan terakhir. Ikut aku sekarang. Aku maafkanmu, kalau tidak... Fu Jingheng, aku peringatkan kau, tunanganmu sekarang adalah Ruan Shixi. Jika berani ganggu Ruantang lagi, keluarga Fu, jangan harap pulang, pergi sana. Baik, kau akan menyesal. Sial sekali. Kenapa dulu suka orang seperti ini? Betul, tak cuma suka, tapi 10 tahun. Iya, sekarang ingat jadi... Kau tahu dari mana? Aku suka 10 tahun? Aku, tebakan, Langung terlihat suka sudah lama. Tebak. Tebakanmu tepat sekali. Fuxian. Kau baik-baik saja? Kaki terkilir. Jujur sekarang. Atau tak boleh tidur? 10 tahun lalu, aku lihatmu di keluarga Fu. Silakan duduk, aku ambilkan air. Ayahku sakit keras. Mereka terpaksa menjemputku. Tapi di keluarga Fu, siapa yang mau menghargai anak haram? Mereka tak mau bicara. Aku Ruantang. Ini permen untukmu. Jangan cemberut, tersenyumlah. Sejak hari itu, aku ingat wajahmu. Kita sering bertemu, tapi tak pernah bicara. Sampai setahun lalu, kau menyelamatkanku. Tapi, kusadari kau sudah lupa aku. Jadi, sejak saat itulah kau mulai suka padaku. Kenapa kau tidak memberitahu aku lebih awal? Yang kau suka adalah Fu Jingheng. Aku pamannya. Status seperti ini sangat memalukan. Sebelum kau menyelamatkanku, posisiku di keluarga Fu tidak sekuat sekarang. Tak bisa memberimu hidup tenang. Lalu kecelakaan itu? Saat itu, paman sedang memilih penerus grup Fu. Keberadaanku, ancaman bagi mereka. Kalau bukan karena kehadiranmu, mungkin nyawaku sudah hilang. Apa? Mereka berani terang-terangan mencoba membunuhmu. Benar. Awalnya tak ingin mewarisi grup Fu. Tapi setelah bertemu denganmu, kupikir ini takdir. Lalu kutentukan tujuan hidupku, janji padamu. Untuk mewujudkannya,
Kuterima penunjukan Paman sebagai Direktur Utama Grup Fu. Hingga hari ini, setelah melihat kembali, malapetaka jadi berkah. Kalau harapanku bukan menikahiku, apa kau masih berpikir begitu? Asal kau bahagia, semua ini sepadan. Fuxian, kau terlalu baik. Kenapa tak kusukai dari dulu? Sekarang pun belum terlambat. Sejak kehilangan peran utama, Fu Jingheng tidak dapat proyek baru. Penggemarnya berkurang drastis. Menyenangkan sekali. Mereka-mereka itu lebih bisa membaca situasi daripada dia. Apa ini? Panitia Festival Karpet Merah mengundangku hadir. Kau mau ikut? Tentu. Mengapa tidak? Dulu mereka mengataiku artis kelas bawah, tak punya gaya dan selera. Sekarang akan kubalas muka mereka. Aku akan beli baju baru. Ini model apa? Ini model favorit Nyonya. Sebelumnya, apa masih kurang jelek? Atau kurang mencolok? Kapan aku... Kak, baju yang kamu pakai bagus sekali ya. Apalagi model yang ini. Sangat cocok denganmu. Memang bagus sih. Rupanya dulu aku bukan cuma otak bebal, mata juga buta. Tolong, carikan yang normal. Kak Jingheng, acara Karpet Merah, ini acara yang diidamkan, semua artis. Aku tidak nyangka kamu bisa dapat 2 tiket masuk. Biasa saja. Nanti saat kamu tampil di acara itu, dapatkan beberapa endorsement. Kegiatan seperti ini akan rebutan mengundangmu. Ruantang, apa yang dia lakukan di sini? Kak Tang Tang, kebetulan sekali. Lama tidak bertemu. Selera kamu masih sama seperti dulu. Berita buruk cepat menyebar, kabar baik tidak kemana-mana. Seharusnya aku lihat tanggal baik sebelum keluar. Kamu kan sudah pensiun. Masih beli baju buat apa? Jangan-jangan mau ikut acara Karpet Merah? Kamu aja bisa ikut. Apa aku tidak boleh? Sudah pensiun, masih nekat, ikut acara yang sama, sudah kuduga. Dia sengaja pura-pura dekat dengan Fuxian untuk mempermainkanku, Ruantang. Jangan cari malu. Pakai baju seperti ini hanya akan mempermalukanmu. Malu. Karena punya uang. Kartumu sudah diblokir. Tidak bisa jadi parasit. Ngapain kesini? Dulu aku kasihan hingga mau kamu bayari. Jangan kira semua yang kumiliki karena bantuanmu. Kalau mau merendahkan diri, mungkin aku akan suruh si Gitsi pilihkan gaun yang pantas. Baju merek ini hanya cocok untuk orang berkelas. Kak Tang Tang, kamu tidak cocok. Siksi, kamu terlihat cantik sekali, seperti dibuat khusus untukmu. Nona Ruan, Anda terlihat sangat memukau dengan gaun ini. Aku belum pernah melihat siapapun yang bisa mengenakan gaun ini secemerlang ini sebelumnya. Lihat apa? Memang benar katamu. Orang berkelas yang memakainya pasti terlihat anggun. Jangan sok jago. Ini jelas karena bajunya bagus, bukan karena kamu bisa menunjukkan aura aslinya. Pergi. Ambilkan satu untukku. Nona, gaun ini edisi khusus runway, hanya ada satu. Mau lihat yang lain? Cuman satu? Bungkus saja. Pakai ini ke karpet merah, pasti menawan. Tunggu. Gaun ini, aku yang ambil. Ruan Shixi. Sukanya merebut milikku. Aku yang datang duluan dan minta duluan.
Gaun ini tidak akan kuberikan. Kak Jing Heng, aku mau gaun ini. Ruantang, kamu sudah pensiun. Buat apa ke karpet merah? Lepaskan gaunnya untuk Sisi. Fu Jingheng, berani-beraninya kamu bicara seperti ini padaku. Sok jadi pangeran. Ruan Cixi, mau kuberikan atau dipaksa ambil? Tahukah kamu harga gaun runway edisi spesial? Kamu sanggup beli? Aku tidak sanggup. Tapi kamu juga tidak. Aku tahu persis uang yang kamu pakai dulu dari Kak Jing Heng. Kalian sudah putus, jangan ikut campur. Berapa harga gaun ini? Permisi, harganya require 80.000. Kukira berapa mahalnya? Ini bahkan tidak sampai fee sehari Kak Jing Heng. Kak Jing Heng, cepat bayarkan. Tak usah bicara 380.000. Fu Jingheng sekarang 3.000 pun mungkin tidak punya. Aku ingin lihat, berapa lama kamu bisa berpura-pura? Kakak Jing Heng, Sisi, aku kan juga sudah beli gaun hari ini. Bagaimana kalau baju ini kamu beli sendiri saja? apa? Sudah banyak baju di sini, coba lihat lagi. Lagi pula, baju ini sudah dipakai. Ruantang, apa nggak risih kalau dipakai lagi? Nggak mau. Aku mau yang ini. Kalau kalian nggak mau, aku pergi dulu. Berdiri. Kakak Jing Heng, sejak kecil, di keluarga Ruan susah makan dan pakaian, dihina orang. Sekarang aku sudah susah payah, berhasil bertahan. Kamu cuma diam lihat aku. Dibully Ruantang. Lagi pula, kalau aku berdandan cantik, bukannya kamu juga bangga? Baiklah. Beli. Jam tangan ini bisa beli 2 gaunmu. Bungkus saja. Fu Jingheng, ini hadiah dariku untuk ulang tahunmu ke-20. Waktu belinya, harganya 800.000 loh. Terus kenapa? Yang penting, Sisi senang. 8 juta pun aku bayar. Oke, bagus. Semoga kalian bahagia selamanya. Tapi aku sarankan, hemat-hematlah. Barang berharga pemberianku, jangan dihamburkan begitu. Ternyata, dia masih peduli padaku. Nanti saat dia jalan di karpet merah, kalau sampai malu, aku akan menghiburnya. Dia pasti jadi penurut dan balik ke aku. Jingheng si imut itu. Seandainya dulu tahu, uang yang aku habiskan untuknya harus aku minta kembali. Aku kesal banget. Suka? Ini dapat dari mana? Ini gaun khusus yang diimpor Pak Fu langsung dari luar negeri. Gaun haute couture ini bernilai jutaan rupiah. Cantik sekali. Lebih bagus dari semua baju yang kulihat tadi. Tapi ini terlalu mahal. Aku belum pernah pakai gaun semahal ini. Asal kamu suka. Semua ini sepadan. Bawa dulu ke sana. Fuxian. Terima kasih. Tak perlu berterima kasih. Aku baru sadar. Seseorang menganggapmu tak berharga, ada yang menganggapmu permata. Terima kasih. Sudah lama menyukaiku. Tanpamu, tak ada Fuxian yang sekarang. Jadi tak perlu berterima kasih. Ini keinginanku sendiri. Coba cepat pakai. Shishi, penampilanmu hari ini luar biasa. Pasti jadi headline malam ini. Semua lihat ke sini. Arah kamera. Cantik sekali. Gaunnya itu harganya mungkin ratusan juta ya? Katanya sih, malam ini Ruan Cixi dan Fu Jingheng akan umumkan hubungan. Mereka habiskan banyak uang. Keluarga Fu itu keluarga super kaya. Cixi itu memang beruntung. Siapa yang datang? Apa yang terjadi? Yo, kenapa mereka ke sana semua?
Cantik banget. Kak, Ini Ruantang. Kenapa dia bisa seperti ini? Padahal sebelumnya saat karpet merah selalu jadi bahan tertawaan, hari ini kenapa? Yang penting, tapi gaun yang dia pakai itu karya desainer ternama luar negeri. Karya terakhir Allah. Sangat langka dan berharga. Kak Tang Tang, Gaun yang kamu pakai ini hanya orang berkelas yang pantas memakainya. Di badanmu, sayang sekali. kamu Tenanglah. Banyak orang sedang memperhatikan. Kapan dia bisa secantik ini? Kak Tang Tang, baju ini adalah favorit Master Allah, tidak pernah dipinjamkan. Bagaimana kamu mendapatkannya? Apa urusanmu? Tentu ada hubungannya. Kamu tahu tidak bisa menang dariku. Jadi, pakai barang palsu ke sini. Ini palsu. Barang KWFSA. Ternyata barang palsu, pantasan, sudah kuduga. Ruantang kan cuma artis kelas 18, mana mungkin bisa pakai baju seperti ini? Kamu sendiri tidak bisa bedakan asli palsu. Masih mau pamer kebodohan di sini? Aku lupa. Kamu cuma bisa merampas milik orang. Kalau ada yang tidak kamu punya, langsung mau hancurkan. Kamu harus cari masalah di sini? Aku yang cari masalah. Dia jelas tidak pantas. Pakai baju ini pasti palsu. Ruantang, jangan kira aku tidak tahu niat burukmu. Sudah mengumumkan keluar dari industri, sekarang datang berdandan mencolok ke karpet merah. Jelas mau menarik perhatian Kak Jing Heng. Sudah cukup? Belum. Ku beritahu, jangan mimpi. Akan kupermalukanmu di depan umum. Kamu penipu. Munafik menjijikkan. Yang mukul rekam berisik sekali. Berani mukul aku? Ruantang, gila kau? Ada apa? Kenapa sampai mukul orang? Apa Ruantang udah gila? Di acara seperti ini berani main fisik. Ruan Shixi adalah orang tersayang Fu Jingheng. Ganggu Ruan Shixi, cari mati ya. Iya benar, keterlaluan. Cepat pergi. Kau tidak diterima di sini. Fuxian datang. Fuxian. Itu Fuxian. Dia tidak pernah muncul di acara resmi apapun. Tapi hari ini datang ke festival karpet merah. Fu Xian saja datang. Ruantang berani lawan keluarga Fu. Sekarang benar-benar tamat. Maaf kak, aku datang terlambat. Siapa yang berani mengusir istriku? Akhirnya bis kamu datangi. Nyonya, Saya wartawan. Ada halusinasi. Maksud Fuxian, Ruantang istrinya. Apa yang mungkin terjadi? Astaga, bukannya Ruantang dulu budak cinta Fu Jingheng? Kok tiba-tiba jadi milik Fu Xian? Jadi istri? Hubungan ini gila banget. Dia panggilmu nyonya tadi. Kalian berdua ngapain sih? Artinya, Ruantang sekarang istri sah saya. Tidak mungkin. Paman, aku tahu. Ruantang pernah nyelamatin kamu. Tapi tak perlu sampai bantu dia kayak gini. Bohong besar-besaran. Oh, ternyata mereka punya hubungan kayak gini. Iya sih. Udah kuduga, orang sekelas Fu Xian, masa mau sama Ruantang? Ruantang, jangan kira bahwa Fuxian bisa bantu kamu, lalu nutupin fakta pakai barang KW. Hari ini, kalau nggak minta maaf ke Allah dan semua media, jangan harap pergi. KW, nggak mungkin ada yang nyangka barang dari Fuxian bisa KW. Siapa yang sama meminta maaf? Ya ampun, benar-benar sempurna. Gaun ini akhirnya ketemu pemilik aslinya. Apa? Bagaimana mungkin ini?
Sungguh suatu kehormatan mendapat pengakuan dari Anda. Mengapa Bapak datang langsung ke sini? Aku ingin melihat gadis yang selalu kau puji. Sebenarnya seperti apa orangnya? Xian, selama bertahun-tahun, selera pilihanmu tetap sangat baik. Gaunnya cantik, orangnya lebih cantik. Nanti saat kalian menikah, akan kubuat gaun pengantin tercantik untukmu. Benarkah? Allah terkenal sebagai orang yang sangat kritis, tapi dia malah memuji Ruantang dengan antusias. Dia pantas? Kau masih tidak mengerti. Mana semua karena ngapanggur Fuxian, kita tidak bisa macam-macam dengannya. Masih ada pertanyaan? Tidak. Kalau begitu, mari kita bicara tentang fitnahan kalian pada istriku dan usaha mengusirnya tadi. Paman, di sini banyak orang. Kasih aku muka. Jika ada masalah, bicarakan di rumah saja. Kau tahu di sini banyak orang, tapi engkau dan tunanganmu tadi bersikap kasar. Kenapa tidak memikirkan harga dirinya? Shixi hanya bertanya beberapa hal. Dia langsung main fisik. Haruskah aku diam saja? Fu Jingheng, kau tidak bisa mengatur wanitamu sendiri. Sebagai seniormu, ku bantu beri pelajaran. Ada masalah? Kau... Minta maaf. Jangan buat saya ulangi. Ruantang, jangan bertindak keterlaluan. Cuma minta maaf. Sakitkan harga diri Miu yang menyedihkan itu? Saya peringatkan, saya dari keluarga Fu. Kalau terus memaksa, tidak takut akibatnya? Coba saja bertaruh. Xian akan bantu saya. Atau usir kamu, dan Ruan Sixi keluar. Maaf. Lanjutkan. Kemari. Minta maaf. Dia yang pukul, saya tahu. Yang harus minta maaf. Harusnya dia dulu. Ini tidak adil. Mau mempermalukan diri lagi. Saya tegaskan, minta maaf. Saya minta maaf. Nah, baru benar. Kau mau masuk keluarga Fu, harus belajar sopan santun. Jangan ulangi kebodohan dan kebegoanmu memalukan Tuan Fu. Maaf, tadi sudah merepotkan kalian. Mari kita lanjutkan. Silakan Bapak Fu dan istri Bapak Fu ke sini. Mari kita foto bersama. Juga Guru Allah. Ciet po ako namang siyang diwa ko niya. Kaya kerapay ako yang kataru terus minta maaf. Turki. Seolah aku yang salah. Mau kemana ba? Kamu masuk saja dulu. Aku parkir mobil dulu. Kamu? Lepaskan. Fu Jingheng, apa yang kau lakukan di sini? Main apa kau sebenarnya? Di depan banyak orang, pura-pura jadi suami istri dengan pamanmu. Tega saja kau memikirkan ini. Pertama, ini bukan urusanmu. Kedua, aku dan Fuxian tidak berpura-pura. Kami suami istri sah. Kalau tidak percaya, aku tunjukkan surat nikah. Kau bohong. Kita baru putus tunangan, mana mungkin langsung menikah dengan pamanku? Apa yang tidak mungkin? Bukannya kau malah akan menikahi Ruan Sixi? Ujung-ujungnya, lagi-lagi karena Ruan Sixi. Sudah kubilang, asal kau mengaku salah, aku akan kembali padamu. Mengapa kau pikir aku masih menyukaimu? Fuxian pun tidak mungkin menyukaimu, apalagi menikahimu. Jangan lupa, aku pernah menyelamatkan nyawanya. Biarin dia mau menikahiku. Minta seluruh keluarga Fu. Dia pasti menurut. Kau gila? Apa maumu menikahinya? Tentu karena dia kaya dan tampan. Aku menikahinya, bisa jadi seniormu. Dengan legitimasi, mendidikmu dan Ruan Sixi membuatmu hidup seumur hidup. Dalam bayang-bayangku, puas. Bisa pergi sekarang. Berdiri. Ruantang, asal kau ubah sikapmu, aku akan kembali padamu. Aku janji, Ruantang.
Lepaskan aku. Kuingatkan sekali lagi. Dia sekarang tantemu. Jika kau sentuh dia lagi, tanganku tak segan memotong tanganmu. Paman, Kapan kamu datang? Fuxian. Aku tahu kakek tak peduli padaku. Tapi kau menikahi mantan keponakanmu. Kakek pasti tak akan memaafkanmu. Keluarga Fu juga takkan mengakui pewaris bermoral buruk seperti ini. Paman jatuh cinta pada mantan keponakan sendiri. Kau mempermalukan keluarga Fu. Kenapa? Takut sekarang? Aku akan langsung lapor ke kakek. Terakhir kuperingatkan. Akulah yang paksa Fuxian menikahiku. Serang saja aku jika berani. Kalau kau berani menyebar fitnah, bahkan mati pun, aku tak akan berhenti mengejarmu. Fuxian, apa kau dengar pembicaraanku dengan Fu Jingheng? Aku menikahimu bukan untuk balas dendam. Tidak sepenuhnya. Utamanya ingin cepat usir dia. Kukira dengan memilih menikahimu kali ini bisa melindungimu, tak mengkhianatimu. Tapi sepertinya tetap gagal. Fuxian, jangan murung lagi. Jika menikahiku membuatmu dapat masalah, bagaimana kalau kita... Sepertinya aku lupakan memberitahu. Di dunia ini, selain dirimu, segala hal lain bagiku tak ada artinya. Aku lebih mencintaimu dari yang kau bayangkan. Tapi aku tak perlu kau mencintaiku. Jika engkau memanfaatkanku, itu berarti keberadaanku bagimu masih punya arti. Aku senang. Tunggu sebentar. Fuxian, kau bilang, kau tak perlu aku mencintaimu. Aku hanya perlu izinmu untuk mencintaimu. Apa kau sadar apa yang kau katakan? Kenapa begitu bodoh? Saat kau menyuruhku menikahimu, aku bahkan mengira itu mimpi. Awalnya kupikir, bahkan jika itu mimpi, setidaknya ada sejenak. Tapi sekarang, aku tak ingin ini mimpi. Aku ingin bisa terus terang berdiri di sampingmu. Asalkan kau mengizinkan, aku berdiri di sampingmu. Sudah cukup. Kau salah. Apa? Karena aku sudah mulai mencintaimu. Aku tahu, meski cintaku padamu belum sedalam itu. Tapi aku yakin, di hidup ini aku hanya ingin bersamamu. Jadi, Fuxian, berikan aku waktu. Aku akan jatuh cinta padamu. Hakero jangan bangunkan dia. Biarkan dia tidur lebih lama. Tuan Fu, akhirnya Anda dan Nona Ruan bersatu. Saya sungguh bahagia untuk kalian berdua. Terima kasih. Saya juga senang. Tuan Fu, Ketua Direksi bawa Fu Jingheng ke sini. Paman. Berani kau panggil aku? Keluarga Fu, mana boleh ada orang seperti kau yang tak tahu malu. Bahkan menantu sendiri kau rebut. Apa kau tak punya malu? Pertunangannya dengan Ruantang batal dulu. Baru kemudian aku menikahinya. Ini sama sekali tak salah. Berani membantah. Pantas ayahmu meninggal tanpa mau temuin kau. Kau dan ibumu sama tak tahu malu. Aib keluarga Fu. Dengarkan, segera cerai perempuan ini, atau... Kupanggil kau paman, hanya karena marga Fu sama. Tapi jika bisa, aku tak mau terkait dengan orang tak tahu balas budi seperti kalian. Tapi kalian kemudian jemput kami pulang dan serahkan Fu Group padaku. Jadi sekarang aku yang pegang kendali. Kau mau memberontak?
Kau hancurkan Jing Heng, hilang pekerjaan, nama hancur, masih berani bersikap sok benar. Saat dia tinggalkan Ruantang, dia sudah kehilangan nurani. Sampai hari ini akibat perbuatannya sendiri. Fu Xian, aku akhirnya menyadari, kau sudah lama mengincar Ruantang. Kalau bukan karena kau menghasut terus, dia takkan putus denganku. Aku ingatkan sekali lagi, kau sudah bertunangan dengan Ruan Siksi. Urusan Ruantang, kau tak berhak ikut campur. Kakek, aku dan Ruan Siksi itu, Jangan-jangan kau menyesal? baik, ini semua kau yang memaksa. Maka aku umumkan resmi padamu. Mulai sekarang, aku akan mengambil alih grup Fu. Akan kulihat, bisakah kau benar-benar menguasai segalanya? Rencana kalian ternyata berisi niat seperti ini. Baiklah, aku siap kapan saja. Segera lapor ke HRD sekarang. Besok mulai kerja. Kakek, dia, Fu Xian tetap anak haram. Beberapa tahun terakhir, dia semakin tak terkendali. Masalah kali ini adalah bentuk perlawanannya pada keluarga Fu. Jika dibiarkan terus begini, lambat laun grup Fu akan jadi miliknya. tenang saja, kakek. Aku takkan biarkan dia berhasil. Asal dia mengizinkan kau masuk grup Fu. Sisanya akan lebih mudah. Aku punya 20% saham di sini. Sisanya tergantung usahamu. Silahkan minum teh, kakek. Belum resmi menikah, jangan buru-buru panggil kakek. Jing Heng, ajari dia tata krama yang benar. Baik, Ruantang, semua ini karena ulahmu. Aku tak akan membiarkanmu. Dia itu masuk dunia hiburan buat ngejar Fu Jingheng. Dia dikenal sebagai penggemar gila, memaksa Fu Jingheng terus-terusan buat tunangan sama dia. Lalu dia mendekati CEO Fu, sekarang dia ninggalin Fu Jingheng. Wajahnya cantik sih, tapi kok tega gitu ya? Kasihan banget Fu Jingheng. Iya, Fu Xian mau nikahin siapa, itu hak dia sendiri. Nggak ada yang bisa maksa dia. Fu Jingheng, Gue bayar kalian ke sini. Buat gosipin orang ya? Kenapa kamu di sini? Fu Xian nggak kasih tahu. Mulai hari ini, gue juga bakal ambil alih urusan perusahaan. Kamu nggak penasaran alasannya? Udah jelas alasannya. Karirmu di hiburan udah gagal, jadi balik cari kerjaan. Lagi pula reputasimu jelek. Perusahaan luar mungkin juga nggak mau menerimamu. Nggak bisa bicara baik-baik apa. Gue cuma ngomong jujur. Mau dengar basa-basi? Cari aja Ruan Siksi. Ngapain sebut nama dia? Gue ngomong jujur aja. Aku kembali ke Fu Group. Itu demi kamu. Jangan marahan terus dulu. Gue terlalu fokus kerja. Sampai ngeabaikan kamu. Kedepannya semuanya akan berubah. Sumpah. Setelah gue ambil alih Fu Group, kekayaan gue bakal ngalahin Fu Xian. Kekuasaan juga lebih besar. Gue maafin kamu. Mumpung masih ada waktu buat balik. Kamu setuju? Fu Jingheng, gue peringetin. Kalau berani ganggu gue lagi. Rekaman ini bakal gue upload ke internet. Biar semua orang tahu seberapa muka tebelnya kamu. Kamu merekam? Hapus. Kamu berani menyentuhku. Rekaman CCTV tadi akan kukirim juga. Kamu... Fu Jingheng datang ke perusahaan, kenapa tidak kabari aku? Kenapa kamu bertemu dengannya? Iya, dia lagi ngomong hal yang menjijikkan. Aku heran isi kepalanya. Dibentuk apa? Dia lapor ke kakek Fu. Mereka pasti sudah kesal padaku. Ini kesempatan baik untuk masukkan Fu Jingheng. Pecah kekuasaanku. Lalu kenapa kau setuju? Kenapa tidak? Awalnya aku tidak mau jadi penerus ini. Lalu kamu? Maksudku,
Dulu aku ingin punya kemampuan untuk tepati janji padamu. Tapi sekarang, aku tidak butuh Fushi lagi. Jika mereka mau, aku bisa pergi kapan saja. Tapi mereka tetap keluargamu. Lakukan begini. Tak ada penyesalan? Sejak ibuku meninggal, aku tak punya keluarga. Apalagi, mereka ancam aku dengan Fushi untuk cerai darimu. Mana mungkin aku setuju. Benar-benar tak tahu malu. Tapi setiap ingat, pengorbananmu untuk Fushi, akhirnya malah diancam. Hatiku jadi sesak. Jangan marah. Sekarang kakek Fu paham. Seluruh Fushi butuh aku. Merekalah yang bergantung padaku. Jika aku pergi, cuma Fu Jingheng takkan bisa bertahan. Jadi untuk sementara, mereka tak berani macam-macam. Baik, apapun yang kau lakukan, aku dukung. Mulai sekarang, aku keluargamu. Baik, lupakan dulu ini. Allah baru kirim beberapa desain gaun pengantin. Tanyamu suka yang mana? Kamu pilih dulu, aku ada urusan. Kamu ngapain? Fuxian, kau gila? Sudah kuperingatkan, jauhi Ruantang. Tak bisakah kau ingat? Aku hanya lebih sering berbicara dengannya. Kenapa? Kau merasa bersalah? Dengar, Fuxian, mulai sekarang akan kubicarakan adil denganmu. Kompetisi adil. Pertama, Ruantang istri sahku. Kedua, kau punya tunangan. Bisa apa kau? Tak usah kau pusingkan. Intinya, Ruantang, keluarga Fu. Takkan kulepas keduanya. Fu Jingheng. Aku lihat tumbuh kembangmu. Tiap orang harus bertanggung jawab. Kau lukai hati Ruantang. Untuk bisa bersama Ruan Siksi, kau tukar dengan ini? Sekarang mau kecewakan dia lagi. Aku tidak. Aku kasihan pada Siksi. Dari kecil hidup susah, menderita terus. Cuman lebih perhatian, Ruantang langsung marah. Mau kurelakan sikapnya. Salahkah ini? Bisa bohongi orang lain. Tapi jangan tipu diri sendiri. Kau selalu bela Ruan Siksi. Abaikan semua yang Ruantang beri. Lepaskan emosi seenaknya. Kau tak cintai dia. Aku tak cinta. Apa engkau yang cinta? Bertahun-tahun aku kenal dia. Kau cuma lihat kecantikannya. Aku cinta. 10 tahun ku cintai. Aku sudah mencintainya selama 10 tahun. Kalau waktu itu dia suka bukan kamu, aku pasti sudah rebut dia darimu. Fu Jingheng, dalam hal ini, aku sudah beri kau kesempatan. Kau sendiri yang tak menghargai. Kalau ketemu dia lain kali, panggil dia tante kecil. Ruantang, Ada perlu apa? Fu Jingheng mana? Dia pergi kemana? Mana aku tahu dia kemana? Masa nggak bisa telepon sendiri? Berdiri. Nyonya Ruan, kau kan tunangan Fu Jingheng. Kalau kau saja nggak tahu di mana dia, apalagi kami. Kau pikir aku percaya? Sejak dia kerja di grup Fu, setiap hari menghilang, pulangnya tengah malam, telepon pun diabaikan. Apa yang kalian lakukan padanya? Dia kan orang dewasa. Masa bisa kami tahan? Cepat periksa di mana Fu Jingheng sekarang. Tuan Fu, hari ini nggak pulang lagi. Tunanganmu nggak khawatir. Jangan rusak mood. Ayo. Minum satu lagi. Ayo. Siapa? Fu Jingheng. Katanya lembur. Ternyata mabuk-mabukan di sini. Mengarang. Ayo pergi. Nonton kejadian lucu dulu. Aku lagi bad mood. Kesini buat santai. Bad mood. Kalau kamu bad mood, bisa sepanjang malam mabuk-mabukan di luar. Kau pernah mikirin aku? Katanya mau balik ke Fu Corp, merebut kembali segalanya, buat aku jadi artis top. Sekarang, Kau tidak mau berhenti? Harus ribut di sini? aku ribut apa?
Ini semua janjimu dulu yang kau beri padaku. Sekarang kau ingkar. Iya, aku pernah bilang. Tapi kau ganggu Ruantang. Kau bikin Fuxian marah, kau kena blacklist, aku bisa apa? Sudah begini, tak bisakah kau diam di rumah saja? Jangan jadi beban. Kau blacklist dia? Biar Fu Jingheng tak bisa terus pakai sumber daya Fu Corp. Bagus. Ikut aku pulang ke rumah. Jangan sentuh aku. Fu Jingheng, apa maksudmu? Aku tak mau melihatmu sekarang. Aku mohon padamu. Kumohon jangan di depan mataku. Berdiam diri saja bisa. Pergi. Dia benar-benar tidak berperasaan. Begitulah sifat manusia, mengabaikan yang sudah dimiliki, terus memburu yang tak bisa didapat. Benar juga. Ayo pergi. Kau masih tahu pulang ya? Sayang, aku salah. Takkan lagi aku bertengkar denganmu. Takkan lagi membuatmu marah. Maafkan aku, ya? Benarkah? Sungguh, Aku. jika sampai membuatmu marah lagi, ku tersambar petir. Maafkan aku. Baiklah. Kumaafkan kali ini. Sudah kuduga. Aku tahu kau mencintaiku. Sudah kukira. Kau pasti akan kembali ke sisiku. Tentu saja. Akan selalu menemanimu. Terima kasih, Tang Tang. Tang Tang. Mari kita menikah. Ruantang. Lagi-lagi kamu? Mengapa? Kenapa engkau terus menghantuiku? Sayang, Ada apa? kok bisa kamu? Lalu siapa lagi? Mau kemana? Tadi malam, apa Ruantang datang? Ruantang, masa iya dia di sini? Kamu mengira orang yang bersamamu kemarin adalah Ruantang? Kamu masih memikirkan dia sampai sekarang? Tentu saja tidak, Shishi. Aku tak ingin menyakitimu. Aku akui dulu aku bilang ingin menikahimu. Itu kecerobohanku. Jadi, kau mau putus denganku sekarang? Kau sudah janji padaku, kau tak akan ingkar janji. Mengerti dong perasaanku? Kamu kan selalu pengertian, benar kan? Setelah tidur denganku kau tinggalkan aku, kau masih manusia? Itu cuman kecelakaan. Fu Jingheng, kau harus bertanggung jawab. Kau berjanji padaku akan menjadikanku bintang. Kau janji akan membuatku jadi wanita paling bahagia di dunia. Berjanji menikahiku. Semua janjimu ini harus kau tepati. Baju cepat saja, aku tidak bisa. Dulu kakek tidak memperhatikanku. Hampir semua pengeluaranku ditanggung Ruantang. Syarat mendapat saham grup Fu adalah menikahi dia. Sekarang kami putus, aku kehilangan segalanya. Hal-hal yang kau minta tak bisa kulakukan. Apa katamu? Lagi pula, kalau bukan karena kau mengadu domba kami berdua, mungkin kami takkan putus. Fu Jingheng brengsek. Kau bohong padaku. Kau bilang uang itu semua milikmu. Janji mau mendukungku. Aku diusir keluarga demi kamu. Sekarang kau perlakukan aku begini? Siapa sangka kau sebodoh ini? Memutus hubungan dengan keluarga Ruan. Kalau kau bisa seperti Ruantang, cari uang sendiri. Tak perlu memaksaku begini. Kalau tak tahan, cepatlah temui Fuxian, batalkan pertunangan. Fu Jingheng, dasar brengsek. Tidak. Aku takkan batalkan pertunangan. Kalau begitu, aku benar-benar kehilangan segalanya.
selama kita masih punya harapan, pasti ada jalan keluar. Kantor ini bagus kan? Sudah lama ku cari. Lokasi dan pemandangannya termasuk yang terbaik. Cukup memuaskan. Perusahaan baru mau pakai nama apa? Tangshi. Nama yang bagus. Nona Tang yang terhormat. Mau menugaskanku sebagai apa jabatannya? Pengalaman proyekmu lengkap. Pernah kerja di perusahaan besar bertahun-tahun. Apalagi penampilanmu menawan. Bagaimana kalau kamu jadi asisten direktur utama dulu? Asisten direktur utama. Menurutku ini pemborosan bakat. Yang dekat menara duluan dapat bulan. Kalau bisa bujuk direktur utama, bukan apa yang kau inginkan, tapi apa yang kau dapatkan. Pelajaran berharga. Sudah putuskan kapan pergi? Belum ada rencana. Fu Jingheng sudah mulai membeli saham direksi lain. Sepertinya sebentar lagi. Tunggu mereka bertindak dulu. Aku bisa bayangkan, mereka di rapat direksi mengkritikmu habis-habisan. Biarkan saja. Lagi pula, aku masih punya kamu. Betul. Jika mereka tak mau, aku mau. Akan kujaga kamu sampai gemuk sehat. Ketua Fu memegang 20% saham. Ditambah 10% milikku, 10%. Tepat 1% lebih banyak dari Mua. Jadi, maka, kini aku pemegang saham terbesar grup Fu. Aku minta Dewan Direksi memecatmu. Kalian setuju? Xian, kami tak ingin begini. Tapi kehidupan pribadimu merusak reputasi perusahaan. Dampak sangat buruk. Ditambah kau keras kepala, tak mau berubah. Kami terpaksa memutuskan hubungan. Ketua, saya yakin Bapak paham. Selama ini, kesuksesan grup Fu, sebagian besar karena saya yang membangun sendiri, yakin akan usir saya? Grup Fu, masuk akal? Fu Xian, kau terlalu percaya diri, kira grup Fu tidak bisa berjalan tanpa dirimu. Paman, tanpa kau grup Fu akan semakin maju. Tanda tangani. Jangan buang waktu kami lagi. Baik. Aku akan tanda tangan. Semoga kalian tidak menyesal nanti. Menyesal? Buka matamu lebar-lebar. Sekarang aku pemegang saham terbesar di grup Fu, calon penerusnya. Kau cuma pecundang. Kebetulan, keluarga Fu bagiku tak berarti apa-apa. Kurang ajar. Sudah bertahun-tahun Fu merawatmu, tapi kau masih bicara seenaknya. Pergi, keluar dari sini. Masih ada utang belum lunas. Sudah kuperingatkan. Ruantang, grup Fu, dan semua yang hakku akan kurebut kembali. Kau terlalu angkuh. Ini semua salahmu. Setelah langkah keluar, kau akan dikucilkan dari industri ini. Saat kau jatuh miskin, mana bisa lawan aku? Benarkah? Saya istri Fu Xian dan bos barunya. Fu Jingheng, kudengar kau mau memblokirnya. Mari kita lihat, apa kau benar-benar mampu? Ruantang, kau yakin mau melawan seluruh keluarga Fu? Memang kenapa? Kurang ajar. Fu Xian, ini menantu pilihanmu. Aku tidak salah lihat dia bencana. Jika dia tetap di keluarga Fu, akan menghancurkan kita. Kakek, kenapa membalikkan tuduhan? Kalian yang mau usir Xian. Saya mendukung suami saya. Masalah apa? Ruantang, Fu Xian sudah dikeluarkan dari keluarga. Dia bukan siapa-siapa. Bukan direktur Fu, bukan pamanku. Tak ada alasan untuk bersamanya. Aku cinta dia sebagai diri sendiri, bukan karena statusnya. Tidak penting. Tak sepertimu. Matamu hanya melihat kekuasaan dan uang. Itulah sebabnya kau tak layak dicintai. ayo pergi.
Kalian akan menyesal. Kalian akan menyesal. Dengan satu perintahku, seluruh Jiangcheng tak ada yang berani bekerja sama. Tak akan dapat proyek sama sekali. Jangan khawatirkan itu. Aku bisa mengubahmu jadi bintang besar. Apalagi yang tak bisa? Andawan, Bu, kabarnya Fuxian diusir dari Fuxia, benarkah? Bagus. Tuhan memang adil. Akhirnya aku menunggu hari ini tiba. Kalau begitu Fuxi nanti akan dikendalikanmu sepenuhnya. Kita tidak perlu lagi melihat muka orang lain. betul? Meski saat ini aku belum sepenuhnya menguasai Fuxi, tapi posisi penerus 80% milikku. Itu bagus. Ternyata keputusanku tinggal benar. Jing Heng mengambil alih Fuxi. Aku akan jadi Nyonya Fu. Fuxian sudah pergi. Pernikahan yang dia jodohkan bisa dibatalkan sekarang. Kebetulan. Cepat usir si Ruan Siksi itu. Ibu akan carikan cewek cantik dan cakap. Tunggu dulu. Fuxian karena skandal Ruantang bikin geger masyarakat, aku baru pegang kendali langsung batalkan tunangan. Buruk reputasinya. Baiklah. Jing Heng, makanan sudah siap. Ayo makan. Fu Jing Heng, kau ingin meninggalkanku? Mimpi. Bats, kan sudah ku bicarakan agar kau tinggal di rumah. Kenapa masih mengikutiku? Fu Jing Heng, aku tahu kau ingin membatalkan pertunangan kita, tapi sekarang aku sudah kehilangan segalanya. Tak punya tempat tinggal, hanya bisa mengandalkanmu. Apa yang kau inginkan? Di acara koktail ini, banyak orang penting. Tolong perkenalkan aku. Agar bisa bangkit kembali di Jiangcheng, aku akan pergi sendiri. Baik. Shixi, ini Direktur Zhang. Ini Direktur Wang. Ini Sutradara Li. Direktur Fu, katanya Anda keluar dari grup Fu, berminat bergabung dengan perusahaan saya, gaji double. Lau Zhang, kau kan paling penakut berani melawan grup Fu. Lagi pula, yang Master Fu sudah mengeluarkan blacklist. Selama Direktur Fu ada, proyek pasti lancar. Direktur Fu tolong pertimbangkan. Direktur Fu, perusahaan kami paling potensial. Bergabunglah dengan kami. Maaf. Sekarang saya di Tangxi Group. Jika ada kesempatan bisa kerjasama, ayo pergi. Direktur Fu, bagaimana kalau... Sudah jangan kejar. Tangxi Group itu perusahaan istrinya. Dia bantu istrinya merintis. Mau minta bantuan Fuxian? Lebih baik jalin hubungan dengan Tangxi. Demi Tangxi Group, dia rela putus hubungan dengan grup Fu. Minta bantuan Fuxian, tidak takut bermusuhan. Semua tahu dulu. Grup Fu hampir bangkrut, Fuxian yang menyelamatkan. Seperti pahlawan. Grup Fu tanpanya. Tidak perlu ditakuti. Ayo. Minum bareng. Fuxian, apa maumu sebenarnya? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau... Pergilah makan sesuatu. Biarkan aku yang urus ini. Sedangkan aku cuma membantu Ruantang melakukan hal yang dia inginkan. Membantu Ruantang? Kau laki-laki dewasa, ngumpet di belakang perempuan. Terus, bisa apa kau? Jelas-jelas kau sendiri yang ingin balas dendam ke grup Fu, baru pakai Ruantang sebagai perantara. Bisa dibilang begitu. Punya dukungan istri memang sangat menyenangkan. Kau. Lama tidak jumpa ya, Ruantang. Pasti kau sangat iri padaku sekarang. Setelah aku menikah dengan Jing Heng, aku akan sah menjadi Nyonya Fu. Menikahi Fu Jingheng. Buat apa iri? Kau tidak tahu seperti apa dia sebenarnya? Tak peduli dia siapa. Sekarang dia CEO grup Fu. Sementara Fuxian cuma orang buangan dari keluarga Fu. Anjing terlunta, kau tetap kalah dariku. Terserah katamu.
Ruantang, tak peduli seberapa iri kau atau menyesal, ku peringatkan, jangan dekati Jing Heng lagi. Beri dia harapan. Kalau tidak, ku tak akan maafkan kau. Kamu gila ya? Kapan aku pernah mengganggu Jing Heng? Aku udah tahu. Jing Heng masih punya perasaan padamu. Tapi kalian sudah putus. Jangan beri dia harapan lagi. Ruantang, ku mohon, baiklah. Perasaannya urusannya sendiri. Urusi saja urusanmu. Jangan ganggu aku. Ruantang, ini semua karena paksaanmu. Ruantang. Jing Heng, aku tidak tahu perkataan mana yang salah. Aku hanya meminta Ruantang berhenti menyakitimu. Dia marah kataku ikut campur, lalu mendorongku jatuh. Ngapain kamu cerita ini ke dia? Ini bukan urusanmu. Itu karena aku peduli padamu. Siapa sangka Ruantang emosinya meledak, bahkan ingin membunuhku. Ruantang bukan orang begitu. Dia cuma sedang emosi, cuma mendorongmu. Kamu yang tidak seimbang. Lagi pula, dia juga jatuh kan? Dokter, apakah ada masalah? Kalau tidak ada masalah, kami akan pulang dulu. Secara umum tidak apa-apa, tapi Nona Ruan, Anda sedang mengandung, hamil 2 bulan, ditambah mengalami trauma, harus banyak istirahat. Apa? Apa kau sudah tahu dari lama? Kenapa tidak bilang padaku? Aku takut memberitahumu, kau juga tidak mau menikahiku. Aku tidak tahu, apa kau akan terima anak ini? Aku tak mau menggugurkannya. Ini juga anakku. Mana mungkin aku tidak mau? Apa kau sudah bilang ke Ruantang kalau kau hamil? Dia tanya tiba-tiba, langsung ku beritahu. Sudah kuduga. Inilah alasannya. Dia berani bertindak, ayo kita hadapi dia. Siapa suruh kalian datang? Cepat pergi. Aku cuma cek keadaan Ruantang. Bagaimanapun dia, aku juga bersalah. Aku tahu aku salah padanya, walau dia yang mendorongku, tapi aku tak menyalahkannya. Aku cuma ingin pastikan dia baik. Fuxian, Ruantang tahu Sixi hamil, masih berani menyakitinya. Secara hukum, dia sudah melanggar undang-undang. Kujemput hari ini untuk minta pertanggungjawaban. Suruh dia minta maaf ke Sixi. Ya Tuhan, ini apa-apaan sih? Kenapa aku bisa terjebak sama orang bodoh? Itu pun 2 orang. Apa seumur hidupku tak bisa lepas dari 2 orang sinting ini? Ruantang masih belum siuman sampai sekarang. Siapa yang tahu siapa mendorong siapa? Cepat pergi. Fuxian, jangan gunakan nada perintah seperti itu saat bicara padaku. Aku mau masuk sekarang. Minggir. Coba gerak lagi. Kau pikir ini bisa menakutiku? Hari ini aku harus berikan keadilan untuk Sixi. Minggir. Ruantang, Ruantang, keluarlah sekarang. Ruantang. Ribut apa ini? Pasien sudah sadar, silakan masuk melihat. Bagaimana perasaanmu? Ada yang tidak nyaman? Kepalaku sakit sekali. Jangan berpura-pura saat kau mendorong Sixi. Bukan begitu sombongnya. Sixi bilang dia hamil. Suruhmu jangan ganggu aku. Kau marah besar, nyaris bunuh anak Sixi. Ruantang, kenapa kau begitu kejam? Apa yang kau bicarakan? Ruantang perlu istirahat. Segera keluar sekarang. Jing Heng, sudahlah. Pada akhirnya, aku dan bayi baik-baik saja. Aku tak mau merepotkanmu. Tenang Sixi. Masalah ini, pasti ku bela keadilan untukmu. Kalau kau tidak minta maaf, aku tak akan pergi. Kau siapa? Aku kenal kamu. Buat-buat bodoh aja ya. Masa kamu nggak kenal aku? Aku benar-benar nggak kenal kamu. Katang, terus kamu kenal aku nggak? Aku Shishi, adikmu sendiri. Adik, orang tuaku cuma punya aku 1 anak. Mana mungkin aku punya adik? Lagi pula, kamu juga nggak mirip aku sama sekali. Kalau gitu, kamu juga nggak kenal dia ya?
Dia sih jelas aku kenal. Masa aku nggak kenal suamiku sendiri? Terus, kamu ingat nggak gimana proses pernikahan kita? Ingat dong, aku suka kamu dari kecil. Terus kita dijodohin. Akhirnya nikah deh. Ngaco aja kamu. Dari kecil kan kamu suka aku? Kamu tuh yang ngaco. Suamiku jauh lebih ganteng. Mata aku nggak buta. Buat apa suka sama kamu? Dokternya mana? Dokternya mana? Cepat panggil dokter. Cewek ini sebenarnya kenapa sih? Nggak parah kok, cuman karena lama pingsan tenggelam, jadi agak kena efeknya. Ini yang bikin ingatannya kacau. Istirahat beberapa saat bisa membaik. Mungkin, maksudmu, dia bisa tetap seperti ini selamanya? Secara teori, iya. Ada satu hal lagi, istri kamu sudah hamil 1 bulan. Apa? Wah, dia tahu juga tim hamil. Dokter, apakah Anda keliru? Bagaimana? Hanya kamu yang bisa hamil di dunia ini. Tidak mungkin. Ruantang bersamamu hanya untuk membuatku kesal. Bagaimana mungkin kalian? Aku tidak percaya. Pasti kau yang memaksanya. Kau gila ya? Aku dan suamiku punya bayi. Bukankah ini hal normal? Apa urusannya denganmu? Dan apa yang kau katakan tadi soal minta maaf? Sebenarnya apa maksudmu? Sebelumnya, kau bilang Ruan Siksi hamil. Karena didorong Ruantang. Sekarang Ruantang juga hamil. Apalagi alasanmu untuk memfitnahnya? Jing Heng, yang kukatakan semuanya benar. Ruantang tahu aku hamil, tapi aku tidak tahu dia. Tidak mungkin aku yang mendorongnya jatuh pun. Ruan Siksi, lebih baik kurangi berbohong dan berbuat jahat. Untuk kebaikan anak dalam kandunganmu, kumpulkan pahala. Ruantang masih perlu istirahat. Segera pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Jing Heng, percayalah padaku, kau harus membelaku. Diamlah. Kau masih mau memperbesar masalah. Sayang, kau kenapa? Sampai kapan kau akan berpura-pura? Kok kamu bisa tahu? Gimana kamu tahu? Dulu kamu nggak pernah memanggilku suami. Panggilanku tadi sangat kaku. Kalau gitu, nanti aku panggil lebih sering. Suami. Suami. Sudah. Tadi sebenarnya ada apa? Aku sampai kaget setengah mati. Mereka berdua yang terus menghantui kita. Waktu di pesta kemarin, Ruan Siksi maksa ajak aku bicara, bilang Fu Jingheng masih suka aku, suruh aku lepaskan dia. Tadi, aku dengar kalian ngobrol di luar. Mikirnya ribet gitu. Makanya, aku pura-pura lupa. Kebetulan aja akhirnya bisa usir mereka. Ini juga baik. Kalau kamu terus pura-pura lupa, mereka nggak bisa ganggu. Kamu juga. Tapi, andai aku tahu aku hamil, pasti nggak akan ikut dia melompat ke bawah. Kayaknya dia mau Fu Jingheng kasihan, jadi nggak putus. Tapi dia nggak nyangka. Kamu ternyata hamil juga. Bayi ini datang tepat waktu. Nanti pasti jadi anak yang baik. Jing Heng, Shisi, kamu benar cinta aku? maksudnya apa? Apa kamu cinta uang dan statusku atau cinta aku sendiri? Aku pasti cinta kamu. Masa aku mau berjuang lewat segitu rintangan cuma buat sama kamu? Baik. Aku kasih kamu uang. Pergi sana. Apa? Fu Xian keluar dari grup Fu, bawa pergi banyak mitker. Buat pertahankan keluarga Fu, harus kawin kontrak, anaknya boleh kamu lahirkan, juga pakai marga Fu. Tapi kamu harus hilang. Enggak, aku nggak terima. Fu Jingheng, dulu kamu janjinya beda kan? Shiksi, ini yang terbaik yang bisa kuberi. Jaga diri baik-baik.
Fu Jingheng. Fu Jingheng. Kau tinggalkan istri dan anakmu. Kau hancurkan semuanya dari awal. Kau akan mati mengenaskan. Fu Jingheng. Fu Jingheng. Keluar dan jelaskan padaku. Jangan ngomong sembarangan. Pergi sekarang juga. Apa ini omong kosong? Fu Jingheng pasti tahu isi hatinya. Fu Jingheng, keluar sekarang. Fu Jingheng. Fu Tianheng, keluar sekarang. Dia benar-benar nekat memperbesar masalah begini. Katanya keluarga Fu mau buang ibu ambil anak, harga belum disepakati, mau paksa dia aborsi. Sixi tidak mau, makanya dia ribut. Sudah begini, ini akhir untuk mereka berdua. Hukumannya pantas. Lupakan mereka dulu. Ayo pergi, resepsi sebentar lagi dimulai. Pengantin wanita, apakah Anda bersedia menerima pria ini menjadi suamimu walau di masa depan, baik miskin maupun kaya, sakit maupun sehat, kau akan mencintainya, menghargai dan menerimanya, merawatnya, selamanya. Setia tanpa syarat hingga akhir hayat? Saya bersedia. Baik. Dengan ini saya umumkan, pengantin pria dan wanita resmi menjadi suami istri. Pengantin pria, sekarang Anda boleh cium pengantin.